Kuil Sri Mariamman ini dibangun pada tahun 1884 Masehi. Ya, ini dalam bahasa Tamilnya tahun kali tahun 4984 oleh leluhur kami waktu itu. Seindah ini, semegah ini dibangun oleh Bapak Pendeta Agung S. Marimutu pada tahun 1988. Pada tahun 1991, tepatnya pada tanggal 23 Oktober, ini dia 23 Oktober, kuil ini secara resmi penggunanya diresmikan oleh Gubernur Sumatera Utara pada waktu itu, Haji Raja Inal Sregar. Kuil Sri Mariamman menggambarkan corak Hindu Tamil di kota Medan. Terletak di Kampung Madras yang banyak dihuni oleh etnis Tamil, kuil ini sudah berdiri selama lebih dari 1 abad. Arsitektur dan warna bangunan yang khas membuat kuil Sri Mariamman begitu ikonik. Kehadirannya melengkapi warna keberagaman dan toleransi di kota Medan. Sejarah kuil Sri Mariamman didirikan atau dibangun pada waktu itu oleh leluhur kami pada tahun 1884. Ya, tahun 1884 ya. Sampai saat ini ya, silih berganti pengurusan ya, dan pada tahun 1959 kuil ini dibentuklah yayasan yang bernama Perhimpunan Sri Mariamman selaku Badan Hukum Agama Hindu, dan ketetapan pada waktu itu dari Kakiman pada tahun 1960. Dan pada tahun 1974, tepatnya pada tanggal 1 Januari, kuil ini dipimpin oleh Bapak Pandita S. Marimutu, Bapak Pendeta Agung S. Marimutu. Selama kepengurusan beliau, selama beliau memimpin, banyak perubahan-perubahan. Antara lain ya, perubahan-perubahan bangunan juga, dan pada tahun 1988 kuil ini dibangun beliau dengan biaya donatur dan sebagai arsitek ya, yang didatangkan ahli ukir atau ahli pahatnya itu dari India Selatan, Tamil Nadu 2 orang, ditambah dengan dibantu oleh tukang-tukang yang ada di Medan. Selesai 3 tahun ya, dari 1988 ya, dibangun Agustus, dan tepatnya pada tanggal 23 Oktober 1991 kuil ini ya, kuil yang megah ini ya, diresmikan penggunaannya oleh Gubernur Sumatera Utara pada waktu itu, Haji Raja Inal Sregar. Arca Dewi Sri Mariamman yang berada di tengah altar menjadi alasan mengapa kuil ini disebut dengan Kuil Sri Mariamman. Ia adalah dewi utama bagi umat Hindu India Selatan asal daerah pedesaan Tamil Nadu. Tidak heran bahwa Mariamman disebut sebagai Dewi Rakyat Tamil. Kenapa namanya kuil Sri Mariamman? Mumurti. Ya, mumurti. Arca yang ada di sini kebetulan Sri Mariamman namanya lantaran ibu atau Dewi Sri Mariamman, arcanya, mumurtinya diletakkan di tengah-tengah. Di tengah-tengah letakkan. Jadi kuil Sri Mariamman. Kalau di tengah-tengahnya kuil Ganesha, maka nama kuilnya kuil Ganesha.
kalau tengah-tengahnya kuil arca murga, maka nama kuilnya Dewa Murga gitu. Kira-kira gitu. Pintu gerbang kuil dihiasi oleh sebuah gopuram, yaitu menara bertingkat yang biasanya dapat ditemukan di pintu gerbang kuil-kuil Hindu dari India Selatan. Gopuram mirip semacam gapura. Keberadaan patung juga banyak dijumpai di dalam ruangan kuil. Berbagai bentuk relief yang ada di dalam kuil semakin menyempurnakan keindahannya. Keindahan ini tersaji mulai dari dinding hingga langit-langit. Gaya arsitektur macam ini disebut arsitektur Dravida atau gaya kuil India Selatan. Gaya ini memang banyak terlihat di kuil-kuil Hindu. Tidak hanya itu, cat bangunan yang penuh warna-warni juga merupakan corak khas Tamil. Kan ini kan dari India Selatan, Tamil Nadu. Jadi corak-coraknya ini adalah macam budaya-budaya orang Tamil ya, agak ginjreng gitu, cok gitu. Ada yang kuning ya, ada yang merah, ada yang apa, dan juga ada kalungan-kalungan bunga ini semua yang mengapakan dunia ini. Jadi nggak bisa manusia sendiri, ya kan? Ada flora, ada fauna dan lainnya, ya kan? Ada hewan, ada tumbuh-tumbuhan. Itu yang untuk apa? Jadi simbol-simbol ini sebagai simbol-simbol aja. Di Hindu Tuhannya cuma satu, Sang Yang Dewasa, Tuhan Yang Maha Esa. Itu dewa-dewanya ada beberapa itu sesuai dengan memudahkan simbol-simbol. Umpamanya Dewi Saraswati, itu simbol daripada pendidikan dan kesenian. Ya kan? Nanti Dewi Mahalakshmi adalah simbol kemakmuran. Kemakmuran ya, simbol kesejahteraan. Ya kan? Simbol rezeki. Nah, itu. Nanti kalau Dewi Durga atau Parwati adalah simbol kebenaran. Jadi ada simbol-simbol untuk memudahkan aja. Macam Ganesha adalah simbol pengetahuan. Dalam tradisi Hindu Tamil, setiap dewa-dewi memang mewakili simbol yang mengandung makna tertentu. Pada altar kuil Sri Mariamman, terdapat 5 dewa-dewi utama yang dipuja oleh umat Hindu Tamil. Dewa Siwa, Dewa Ganesha, Dewi Mariamman, Dewa Marugan, dan Dewa Mahawisnu. Ini adalah Dewa Siwa. Di sampingnya ada Dewi Parwati atau Durga Dewi, itu ada Nandes dan di situ ada Nandi, ya. Dan sebelah sini yang kecil adalah Dewa Ganesha. Ya. Ini selalu kita mengadakan pada hari Senin. Ada juga acara itu Abhisegam, pemandian arca, itu ada dengan susu, dengan air kelapa muda, dengan bunga-bungaan, dengan buah-buahan. Itu kita laksanakan di kuil ini. Dan kuil ini terus terang aja semuanya itu harus yang berbau amis tidak boleh, ini semua vegetarian. Ya, buah-buahan antara seperti yang kami laksanakan di sini yaitu penggunaannya palem, puspem, toya dan dupa. Palem itu buah, puspem bunga, toya itu air, dan dupa agar beti yaitu niu itu ya. Ini adalah Dewi Sri Mariamman. Letaknya di tengah antara arca ini. Ini ada 5 arca dan ini di tengah Dewi Sri Mariamman. Maka itu nama kuil ini kuil Sri Mariamman. Ya, kuil Sri Mariamman. Ini ada Pallividam. Ya, Pallividam adalah tempat pengorbanan. Apa yang dikorbankan? Bukan dikorbankan hewan atau apa atau yang bernyawa, tidak. Kita korbankan mendekatkan diri kepada Tuhan, kita bersihkan diri kita dari segala ya, umpamanya ada sifat-sifat kita ego, emosi, beringas dan lainnya. Jadi kita letakkan di sini Pallividam ini baru kita mendekatkan diri. Jadi kita bersih ikhlas gitu. Mendekatkan diri ya. Jadi tidak ada gangguan. Nanti ada rumah belum dikunci gitu-gitu kan ini kan. Jadi susah nanti jadinya. So, seperti itu. Jadi beban itu harus kita tinggalkan. Gitu dia. Kalau ini Dewa Murga. Dewa Murga ini simbol daripada cahaya. Ya, cahaya ya. Cahaya oli katanya kan. Ini selalu untuk Taipusam ini kita apakan. Untuk menghormati dewa ini, Dewa Murga. Cahaya. Ini Dewa Mahawisnu. Ya, Dewa Mahawisnu pemelihara ya.
Nah, nanti situ ada kendaraannya namanya Garuden. Nah, itulah Garuda. Bahasa kami itu Garuden. Nah, ya, Garuda. Dan di sini ada Anoman, ya. Anoman adalah bakta daripada Dewa Rama, ya. Anoman dia itu yang menyelamatkan Dewi Sinta dari Lengge atau dari Rawana, ya. Yang menyelamatkan dia, yang kan diculik dari Rawana, dan sebagai bakta, ya, bakta daripada Dewa Rama, maka Anoman lah yang mengambilnya, yang menyelamatkannya gitu, kembalikan kepada Dewa Rama. Arsitektur luar kuil juga dipenuhi dengan ukiran patung. Hal ini yang membuatnya begitu mencolok dan unik. Tidak heran, saat perayaan keagamaan seperti Festival Dipawali maupun Thaipusam, kuil Sri Mariaman ramai dikunjungi oleh umat Hindu Tamil. Kalau di sini kegiatan tetap ada, ya, tiap bulannya ada. Ada bulan purnama itu kita laksanakan, ya. Ada bulan purnama, ya, Paurnami itu kita laksanakan. Nanti pada acara Thaipusam kita laksanakan untuk Dewa Murga. Nanti untuk Vinayagar Sagurti kita laksanakan untuk Ganesha. Nanti untuk Sakti ada namanya Navaratri 9 malam. 3 malam untuk Dewi Durga, 3 malam lagi untuk Dewi Mahalakshmi, dan 3 malam lagi untuk Dewi Saraswati. Nah, hari ke-10-nya itu Wijayadashmi, yaitu hari kemenangan. Nah, nanti ada lagi di situ Siwaratri untuk Dewa Siwa 1 malam. Itu dari jam 6 pagi sampai jam 6 petang sampai jam 6 pagi. Ya, jadi kita duduk semua di sini, kita menyampaikan mentara-mentara kebesaran Dewa Siwa gitu. Nanti ada lagi Kartikeya, ada lagi beberapa apa lagi. Tapi tetap dilaksanakan, ya. Dan kebaktian di kuil ini, bakta itu hadir pada hari Jumat sore jam-jam setengah 7, ya. Nanti sampai jam 8. Nanti acaranya yaitu bhajan, kidung-kidung suci. Nanti ada pratane doa, nanti ada namanya meditasi, nanti adanya dharma wacana atau doa, ceramah, nanti baru arati, pengambilan apa suci, kenangan. Baru nanti pemasangan Bubedya Kunggambi. Awal berdirinya kuil Sri Mariaman sejalan dengan masuknya etnis Tamil dari India Selatan ke kota Medan. Tepatnya ketika industri perkebunan tembakau mulai maju di tangan pedagang Belanda, Jacob Nienhuys. Tahun 1869, Jacob Nienhuys bersama rekan-rekannya membangun perusahaan perkebunan terbesar pertama di tanah Delhi, The Delhi Maskapai. Tenaga kerja didatangkan dari berbagai bangsa, termasuk etnis Tamil. Ada beberapa pendapat ataupun versi yang menggambarkan migrasi bangsa Tamil ke tanah Delhi. Versi pertama menyebutkan bahwa mereka datang melalui Penang dan Singapura untuk mendaftar sebagai kuli kontrak. Versi kedua menyatakan bahwa orang Tamil datang dari dataran India dan dijanjikan untuk bekerja di Malaya atau Malaysia. Namun pada akhirnya mereka dibawa untuk bekerja di Pulau Sumatera. Sedangkan versi ketiga menjelaskan bahwa pekerja Tamil yang datang ke tanah Delhi merupakan tenaga kerja perkebunan yang sudah lebih dahulu bekerja di Malaya. Selain Tamil Hindu, ada juga suku Punjabi, Bombay, dan Tamil Islam dari India yang mendiami tanah Delhi. Selain menjadi kuli kontrak perkebunan, orang India juga datang ke Delhi untuk berdagang. Pada umumnya mereka menjadi pedagang tekstil maupun rempah-rempah. Kedatangan daripada etnis Tamil dulunya ada beberapa tahap gitu. Antara lain umpamanya ada yang sebagai pekerja, ya, waktu zaman Belanda.
Jadi banyak orang Tamil dari India Selatan yang kerja, yang kontrak kerja ya, dengan pemerintah Belanda, dengan perusahaan atau dengan kata lain dengan Deli Maskapai, perkebunan tembakau. Jadi kami yang kakek kami, leluhur kami itu datangnya dari India Selatan dan bekerja sebagai transport, yaitu pedati, ya, kereta lembu, ya, yang tinggal di kebun-kebun. Sebagai sejarah ini kebun-kebun bisa kita lihat, kebun tembakau yang bisa ditanam dengan baik hasil penelitian itu dari batas Sungai Ular sampai dengan batas Sungai Wampu. Kebetulan saya adalah putra daripada yang bekerja di Tembakau Deli dulu, putranya saya, orang tua saya kerja di situ. Ya. Dan pada waktu itu, ya kan, orang-orang tua kami tadi dengan pekerja, ada yang datang sebagai pengusaha atau sebagai pedagang, khususnya pedagang rempah-rempah yang menetap di sini, dan ada juga sebagai umpamanya memang agama, ada juga, dan ada juga yang ngikutin tentara sekutu dulu, yang tidak kembali dan tinggal di sini, menetap di sini. Dan ada juga sebagai pengajar gitu, dan misalnya bahasa-bahasa Inggris itu banyak dikuasain oleh suku dari India sana. Pada zaman Belanda, salah satu syarat migrasi yang ditawarkan oleh orang Tamil kepada penjajah adalah dibangunnya rumah ibadah bagi mereka. Itulah mengapa terdapat banyak kuil untuk umat Hindu Tamil yang berdiri di Sumatera, termasuk kuil Sri Mariaman. Kuil-kuil yang ada masih berdiri kokoh hingga hari ini. Karena persyaratan yang diminta dulu waktu zaman Belanda, waktu kontrak kerja antara lain, ya, pertama harus dibangun rumah ibadah, itu penting. Ya. Yang kedua harus disediakan rumah yang bersangkutan yang kerja di sini. Nanti mau tinggal di mana? Nggak disediakan rumah. Jadi tempat ibadah harus, rumah harus. Dan pada waktu itu orang itu sedang baru-baru datang kan, sedang bingung, ya kan? Jadi orang itu minta disediakan sembako, antara lagi beras, gula, garam, minyak, ya, soalnya kebutuhan-kebutuhan sehari-hari itu. Maka itu dulu namanya ada istilah catuan. Dan semua rumah-rumah ibadah yang dibangun, kan banyak rumah-rumah ibadah yang dibangun di Sumatera Utara ini, ya. Umpamanya dari Langkat sana ada Padang Cermin, Sri Raja dari Sri Padang Cermin, ada Tanjung Jati ada kuil Mariaman, di Binjai ada kuil Mariaman, di Timbalangkat ada kuil Siwan, dan di Sungai Semayang ada kuil, di Bulu Cina ada kuil, Tuntungan ada kuil, di Bekala ada kuil, di Sempali ada kuil, Sintis ada kuil, Batang Kuis ada kuil. Jadi banyak lagi kuil-kuil yang dibangun pada waktu itu, yang sampai sekarang masih terjaga, masih terawat. Pemerintah kolonial Belanda memberi sebidang tanah untuk dijadikan tempat tinggal masyarakat India. Tidak hanya Tamil, namun juga bagi Punjabi dan suku India lainnya. Mereka membentuk perkampungan yang saat ini dikenal dengan Kampung Madras. Dahulu Kampung Madras lebih dikenal dengan nama Kampung Keling. Namun penggunaan nama Kampung Keling dihapuskan karena mengandung makna diskriminatif bagi warga Tamil yang berkulit hitam. Sementara kata Madras mengandung makna tersendiri. Madras merupakan nama lain dari ibu kota Tamil Nadu, daerah asal etnis Tamil. Pergantian nama Kampung Keling menjadi Kampung Madras menjadi pengingat atas identitas asli budaya mereka. Kuil Sri Mariaman dan Kampung Madras tidak terpisahkan. Keberadaan mereka menyumbang nilai historis dan budaya yang besar bagi kota Medan. Sebagai salah satu kuil Hindu tertua di Sumatera, kuil Sri Mariaman telah menjadi cagar budaya di kota Medan. Sementara Kampung Madras telah disulap menjadi ikon Little India, tepatnya pada tahun 2018. Gapura berornamen warna-warni
dan tulisan Welcome to Little India berdiri berdampingan dengan kuil Sri Mariaman. Kedua ikon ini telah berkembang menjadi objek wisata. Corak budaya India memang begitu kental terasa di kawasan ini. Pengunjung datang dari luar kota, luar negeri, bahkan dalam kota Medan sendiri. Keinginan untuk mengenal budaya dan agama yang berbeda menjadi daya tarik bagi pengunjung yang datang ke kawasan Little India. Banyak juga anak-anak muda yang datang untuk belajar nilai sejarah dari tempat ini. Sebenarnya kuil ini dari dulunya sudah dikenal gitu. Sudah tahu sampai luar negeri ini. Dan di provinsi maupun kota Medan ini termasuk kuil kunjungan wisata. Dan anak-anak mahasiswa ya, dari segala perguruan, umpamanya dari USU, UNIMED, IAIN, Muhammadiyah, dari Aceh sana, dari Jambi, teologi dari Simalungun Siantar, dan anak-anak TK, SMP, SMA ini berkunjung kemari. Untuk apa? Pertama untuk melihat budaya, untuk penelitian, untuk arsitek bangunan, dan juga untuk perbandingan agama. Perbandingan agama ini maksudnya bukan Hindu kok gini, apa kok gini? Islam enggak, ya perbandingan agama ini untuk sama-sama saling mengetahui Hindu itu beginilah. Jadi saling mengetahui kita. Keunikan bangunan kuil Sri Mariaman yang mencolok menjadi magnet bagi milenial seperti Desita Popi Tri Anazari untuk berkunjung. Perempuan asal Jawa Timur ini sengaja datang untuk melihat dan mengenal keragaman budaya yang ada di kota Medan. Saya tahu kuil ini dari internet sih. Kebetulan saya nyari di Maps wisata terdekat. Saya cari aja yang dekat-dekat di sini. Di sini saya pengen ngelihat gimana sih cara umat Hindu itu beribadah. Selain menambah wawasan, juga menambah ilmu pengetahuan kita juga kan, Kak. Ya, saran dari saya sih untuk pemerintah kota daerahnya mungkin ya, lebih mengekspos dengan cara ya seperti ini. Ditampilkan di televisi, Instagram, atau mungkin dibuat konten di TikTok, tapi dengan konten yang positif tentunya seperti itu. Kuil Sri Mariaman dengan kawasan Little India yang mengelilinginya merupakan potensi besar bagi kemajuan dan perkembangan kota Medan, baik dalam segi pariwisata, ekonomi, maupun pengembangan masyarakat. Hal terpenting adalah kolaborasi yang melibatkan warga setempat dengan pemerintah dalam mewujudkannya. Ya, saya selaku bisa juga dilakukan tokoh Hindu sangat mengharapkan supaya kuil-kuil, rumah-rumah ibadah dimanapun, bukan kuil saja, semua rumah ibadah dari 6 agama ini supaya diperhatikan, ya kan, dan dilestarikan. Dan kita juga harapkan kepada kita semua tetap menjaga persatuan kesatuan. Dan kami himbau kepada umat tetap menjaga kerukunan sesama umat beragama maupun intern umat beragama dan juga dengan pemerintah. Tidak berlebihan jika menyebut kota Medan sebagai miniatur keberagaman bangsa Indonesia. Kuil Sri Mariaman yang menjadi jantung kawasan Little India merupakan corak kehidupan masyarakat Hindu Tamil di Medan. Kehadiran mereka juga menjadi bukti bahwa multikultural sudah tercermin di kota Medan sejak lampau.